Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabil. Saya berasal dari Kabupaten Kampar, tepatnya di Rumbio Jaya, Desa Trata nih. Nah, saya alumni dari SMK Negeri 1 Bangkinang Kota. Nah, sekarang saya sudah menjadi mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Riau, dan saya mengambil prodi teknik industri nih. Dan saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Dan saya memiliki 4 saudara. Nah, 3 cowok 1 cewek. Kebetulan saya anak terakhir nih. Dan cuman tinggal saya yang belum menikah ya. Nah, kebetulan abang saya di Januari ini acara pernikahannya yang akan dilangsung. Sedikit saya ceritakan tentang hidup saya. Saya mudah berbaur dan saya juga cukup bekerja keras. Nah, kurangnya saya suka overthinking gitu ya. Apalagi dengar omongan orang yang kurang mengenakan ya, kayak jadi beban pikiran lah gitu. Jadi materi yang saya bawakan adalah tentang terciptanya manusia dan tujuan hidupnya manusia nih. Nah, seperti Ustadz Hadi Hidayat bilang, ayo kita lihat cuplikannya berikut ini. Yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seluruh hambanya yang mendapatkan misi tugas di muka bumi ini, keseluruhannya tanpa kecuali. Nikmat kedua, nikmat pertamanya nikmat penciptaan yang ayat ke-28 itu. Ya, bukankah menjadi nikmat ketika diberikan kesempatan berkehidupan? Ya kan? Nikmat kan? Ya, berkehidupan di bumi, nikmat bisa sujud kepada Allah. Masya Allah, nggak ada kenikmatan itu terbesar kecuali bisa sujud. Sujud, salat itu nikmat karena bisa menjalankan fungsi kita sebagai hamba, gitu kan? Nah, nikmat ketika menggunakan pakaian karena merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, gitu kan? Jadi fungsi pertama itu berkehidupan, nikmat pertama. Nikmat kedua adalah diberikannya fasilitas berkehidupan. Ya, karena itu Al-Imam Fakhr Razi menyebutkan dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir, mengatakan bahwa penciptaan semua yang di bumi untuk kita itu berupa nikmat yang kedua yang Allah berikan secara sempurna bagi semua hambanya yang hidup di muka bumi ini dengan membawa misi. Mukallaf itu hidup bermisi. Ya, bukan hidup bebas. Ingat ya, bukan hidup bebas, hidup bermisi. Kemudian wa ma ahsana ma ra'a Allah Subhanahu wa Ta'ala hadza tertib, dan betapa mengagumkannya, indahnya apa yang telah Allah tetapkan dengan menghadirkan susunan ini. Ya, maksudnya susunan pertama nikmat kehidupan dan nikmat penciptaan fasilitas. Fa innal intifa' bil ardi was sama' innama yakunu ba'da husulil hayat. Kenapa? Ya, karena nggak mungkin bisa mendapatkan kenikmatan dengan semua fasilitas di langit dan di bumi ini kecuali setelah mendapatkan kehidupan dulu. Ya, kalau nggak hidup bagaimana bisa menikmati segala fasilitas di bumi ataupun juga segala hal yang kita bisa pandang di langit ya saat ini. Ya, tentunya dengan urutan tadi menunjukkan kesempurnaan Allah mendesain kehidupan ini. Hidup dulu baru kemudian kita bisa mendapatkan kenikmatan yang kedua, yaitu semua fasilitas di bumi dan di langit. Falihadza dzakarallahu amral hayah awwalan thumma atba'ahu bidzikris sama'i wal ard. Karena itulah kemudian saking pentingnya dua nikmat ini secara berurutan Allah menyebutkan yang pertama nikmat kehidupan dulu, Al-Baqarah ayat 28, dan yang keduanya adalah nikmat mendapatkan fasilitas baik itu di bumi ataupun keindahan di langit. Amma qauluhu, sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa faqad marra tafsiruhu fi qaulihi wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Tafsir khalaqa itu telah kami jelaskan ketika menerangkan surah Al-Baqarah ayat ke-21, dan tadi ringkasannya telah saya uraikan. Okay? Wa amma qauluhu lakum, adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lakum fa huwa yadullu ala anna al-madhkura ba'da qaulihi khalaqa li ajli intifa'ina fid dini wad dunya. Tuh, sama kan? Nah, jadi kita bukan ngarang-ngarang kalau menafsirkan. Ya, jadi sudah, insya Allah sudah dibaca, sudah juga apa namanya. Kalau kita insya Allah berusaha meniatkan ikhlas, mengkaji, banyak membaca, insya Allah akan ada kesamaan pakem karena pakemnya sudah ada. Ya. Baik, adapun yang dimaksud kata lakum di sini, ya, menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dari kata lakum ini, ya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan penciptaan, yaitu supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia fid dini wad dunya, dalam urusan agama, din wad dunya, dan dunianya. Tadi yang saya katakan, ya, saya kan tadi terangkan dari aspek dunianya dulu karena mudah untuk dirasakan, dan setelah itu aspek ibadahnya, aspek dinnya.
Jadi silahkan aspek dunianya Anda mungkin bisa pilih. Ya, Anda profesi pengen saya dalam dunia misalnya bisnis, saya pengen di hewan, ya, saya pengen di tumbuhan risetnya, saya pengen di mineral dan sebagainya. Boleh, silakan. Ahli pertambangan, di geologinya, fisiologinya misalnya, ahli hewannya, ya, bagian bisnisnya, birokrasi, diplomasi, silahkan. Ya, silahkan elaborasi sedalam-dalamnya, maksimalkan. Silahkan untuk mendapatkan bagian kehidupan. Tapi jangan lupa fungsi yang kedua alamnya, lid-din. Untuk pengesaan, penyembahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya punya bekal pulang. Ya, dapat makanan, konsumsi, energinya pakai sholat, pakai baca Quran. Nah, value dari bacaan Quran dan sholat tadi jadi pahala nanti. Pahala ini dibawa pulang. Ya, makanannya enggak, selesai. Ya, selesai, masuk ke mulut, keluar dari perut kan, ya, dicerna di perut, kemudian keluar, ya sudah, jadi kotoran saja. Ya, dan keluar lagi ketika meninggal kan dibersihkan. Ya, jadi ketika ke alam kubur yang dibawa apa? Bukan hasil duniawinya, tapi dinnya. Dunianya selesai. Karena itu kan meninggalkan dunia. Aspek pertama hilang, ya, masalah dunia. Yang keduanya din itu yang ikut. Itulah pahala. Itulah hasanahnya. Ya, value-nya yang ikut. Diteruskan teman-teman sekalian. Amma fid dunya, yang paling menarik ini, faliyusliha abdanana. Nah, ini dia. Ini yang paling indah nih. Ya, wa amma fid dunya faliyusliha abdanana. Maka dalam konteks kehidupan dunia, semua yang di bumi itu silahkan Anda dapatkan, kreasikan untuk memperbaiki penampilan, menguatkan tubuh. Ya, walinataqawwa bihi 'ala ta'at, yang keduanya. Jadi silahkan pada bagian yang pertama, ya, untuk perbaiki performance kita. Ya, silahkan misalnya makanan yang menyehatkan, makanya kan halalan thayyiban. Bukan semua yang diinginkan dibeli, dimakan, nggak begitu. Ya, ya, jadi yuslihal abdan, memperbaiki keadaan tubuh kita. Ya. Ya, kemudian yang kedua bisa diartikan juga dengan penampilan. Silahkan beli pakaian yang layak, yang bagus, yang enak dipandang, gitu kan? Ya, tapi dalam saat yang bersamaan juga ini yang paling menarik nih. Walinataqawwa bihi 'ala ta'at. Ya, dan menggunakan semua itu untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf ya. Ini indahnya dalam Islam itu senantiasa menjadikan antara dunia dan hukum value akhiratnya beriringan, bersamaan tuh, nggak terpisah. Ya, karena itu Anda mau makan menyehatkan tubuh, tapi kan menyembelihnya kan diatur. Hewannya juga diatur, makannya diatur. Yang haram jangan nih. Bisa berbahaya gitu kan. Lakukan dengan yang ini. Pakaian nih silakan fashionable, ya, yang bagus, yang indah. Tapi apa? Beriringannya menutup aurat. Ya kan? Jangan dibuka, jangan menggunakan pakaian-pakaian atau mengenakan pakaian-pakaian yang potensial melahirkan kekacauan, ya kan? Melahirkan perselisihan. Ya, melahirkan syahwat, ya kan? Ya, Anda boleh berkata, itu kan karena dia nggak bisa mengatur pandangannya aja. Iya, karena Anda berpakaian tak teratur. Kalau Anda teratur, dia bisa mengatur pandangan. Tapi karena Anda nggak teratur, dibuka semua, ya fitrahnya kan manusia itu keluar. Ada syahwat, ada nafsu, ya kan? Nah, jadi di konteks ini mesti paham gitu. Jangan nggak ada kebebasan murni. Semua diikat dengan norma. Nggak semua bisa mengatakan bebas, begitu tidak. Diikat dengan norma. Ya, semua ada norma yang disepakati. Dengan itu kemudian kita berlatih dengan cara yang baik. Ya. Nah, itu gambarannya teman-teman sekalian.